Kita manusia telah menempuh perjalanan yang sangat panjang ya dalam sejarah peradaban dunia. Dari zaman batu hingga era digital, dari masyarakat sederhana hingga dunia yang penuh dengan kompleksitas seperti sekarang. Peradaban manusia bukan hanya tentang kemajuan teknologi atau pembangunan fisik saja yang terlihat, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa memahami kehidupan, mencari makna dan menjalin hubungan yang erat dengan Sang Maha Pencipta. Dimulai ketika Charles Darwin menemukan teori evolusinya, bahwasannya sejarah manusia itu dimulai lebih dari 2 juta tahun yang lalu, ketika nenek moyang manusia, Homo sapiens, mulai menggunakan alat-alat sederhana untuk bisa bertahan hidup. Dan masa ini dikenal sebagai zaman Paleolitikum, masa di mana manusia masih hidup secara berpindah-pindah tempat untuk bertahan hidup ya sebagai pemburu dan pengumpul, dan 100% masih bergantung sepenuhnya kepada alam sekitar. Tapi bahkan di masa yang sangat awal ini, kita sudah melihat tanda-tanda dari spiritualitas. Lukisan buah seperti yang ditemukan di Lascaux, Prancis, yang dibuat sekitar 17.000 tahun yang lalu adalah bukti bahwa manusia itu mencoba memahami kekuatan di luar dari dirinya. Mungkin mereka melihat hewan-hewan sebagai perwujudan roh atau sebagai simbol hubungan mereka dengan alam atau dengan dimensi yang lain. Sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi, manusia memasuki zaman Neolitikum. Ini adalah revolusi besar pertama dalam sejarah peradaban manusia, dikenal sebagai revolusi pertanian, dan manusia belajar bercocok tanam dan memelihara hewan di sini, yang memungkinkan mereka untuk bisa menetap di suatu tempat saja. Dan di Mesopotamia, daerah Irak sekarang, sekitar tahun 3100 sebelum Masehi, muncul kota pertama seperti Uruk dan Ur. Di sini manusia menciptakan sistem irigasi, kalender, dan tulisan pertama, yaitu cuneiform. Bersamaan dengan itu juga muncul pula kepercayaan seperti dewa-dewa ya, seperti Dewa Anu, Dewa Langit, atau Enki sebagai Dewa Air. Kepercayaan ini menjadi pusat kehidupan mereka, yang mengatur bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan alam dan satu sama lainnya. Ketika kita bergerak ke tahun 2500 sebelum Masehi, kita melihat peradaban besar yang berkembang di berbagai belahan dunia. Dan di Mesir, Sungai Nil menjadi salah satu pusat kehidupan di sana. Piramida Giza dibangun sekitar 2560 sebelum Masehi, bukan hanya struktur fisik yang megah saja, tetapi juga sebagai simbol hubungan manusia dengan kehidupan setelah kematian. Dan di Asia, sekitar tahun 1100 sebelum Masehi, dinasti Zhou memperkenalkan konsep Mandate of Heaven, atau mandat langit, yang menyatakan bahwa kekuasaan seseorang itu diberikan oleh kehendak Tuhan. Filosofi ini mengatur tekanan politik dan kehidupan sosial selama ribuan tahun di daerah Cina. Dan di India, sekitar 500 sebelum Masehi, lahirlah agama Hindu dan Buddha. Siddhartha Gautama atau Buddha mengajarkan bahwa penderitaan manusia itu bisa diatasi melalui jalan tengah, sebuah pelajaran yang hingga hari ini masih bisa relevan ya. Dan masuk ke daerah Eropa, Yunani kuno, sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, muncul filsuf-filsuf besar seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka mulai mempertanyakan kehidupan dan alam semesta dengan cara yang berbeda-beda. Apakah tujuan hidup itu? Apa itu kebahagiaan? Apa itu kebenaran? Dan di Romawi itu perkembangan hukum dan infrastruktur sangat pesat yang menunjukkan bahwa manusia bukan hanya bisa membangun fisik saja, tetapi juga bisa menopang peradaban. Namun mereka juga menggabungkan antara filosofi agama dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti memuja dewa-dewa Jupiter dan dewa-dewa Venus. Memasuki abad pertengahan, sekitar abad ke-5 sebelum Masehi hingga ke-15 Masehi, agama menjadi pusat peradaban manusia ya. Di Eropa, gereja memiliki pengaruh yang sangat besar dengan bangunan-bangunan seperti Katedral Notre Dame di Paris sebagai simbol iman umat Kristiani. Namun di Timur Tengah, agama Islam lahir pada abad ke-7 Masehi, dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan ajaran tauhid kepada menyembah satu Tuhan, dan Islam berkembang pesat membawa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan seperti matematika, terus kedokteran dan astronomi. Tokoh-tokoh agama Islam seperti Al-Khwarizmi atau Ibnu Sina memberikan kontribusi besar yang
masih kita gunakan hingga saat ini. Dan ketika kita masuk abad ke-14 Masehi, zaman Renaissance atau kelahiran kembali itu membawa perubahan besar ya untuk dunia. Seni dan ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Tokoh seperti Leonardo da Vinci menciptakan karya seperti The Last Supper, dan tokoh Galileo Galilei itu menemukan teori bahwa bumi itu berputar mengelilingi matahari. Namun hal yang menariknya itu adalah bagaimana para ilmuwan ini tetap bisa memandang sosok Tuhan sebagai pusat dari alam semesta. Contohnya seperti Isaac Newton yang menyatakan bahwa hukum gravitasi itu ada karena bukti dari kebesaran Tuhan dan kekuasaan Tuhan. Masuk ke abad ke-18, revolusi industri mengubah cara manusia untuk hidup, mesin-mesin menggantikan peran manusia, dan kota-kota tumbuh dengan sangat pesat. Tapi kemajuan ini juga membawa tantangan besar ya. Banyak pekerja yang dieksploitasi dan kesenjangan sosial semakin tajam di zaman ini. Namun di tengah semua itu, muncul gerakan sosial yang mencoba untuk bisa mengembalikan nilai-nilai dari kemanusiaan. Di Amerika Serikat sana, misalnya pergerakan abolisi berjuang untuk menghapus perbudakan, sebuah gerakan yang didasarkan pada keyakinan bahwa semua manusia itu pada dasarnya diciptakan sangat-sangat setara di hadapan Tuhan. Dan hari ini kita hidup di era digital, sebuah era yang memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Dengan teknologi, kita bisa berbicara dengan siapa saja, ya, kapan saja dan di mana saja. Dan tapi ironisnya itu adalah di tengah semua koneksivitas ini, banyak dari kita, manusia-manusia zaman modern, merasa semakin jauh dari satu sama lain, jauh dari alam, bahkan jauh dari Tuhan itu sendiri. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 mengingatkan kita bahwa di tengah semua kemajuan dan kecanggihan ini, manusia tetaplah makhluk yang rapuh ya. Dalam momen-momen sulit, kita kembali mencari makna, mencari hubungan dengan Tuhan, dan menghargai apa yang benar-benar penting dalam hidup ini. Sejarah peradaban manusia adalah kisah pencarian yang tak akan pernah ada ujungnya. Pencarian makna, hubungan, dan kemajuan. Dari zaman Paleolitikum hingga era digitalisasi, manusia telah berjuang melampaui batas fisik dan intelektualnya, menciptakan teknologi, seni, dan sistem yang akan menjadi pondasi dari kehidupan modern. Namun, di setiap langkah, pencarian akan pemahaman tentang kehidupan dan hubungan dengan Sang Pencipta tetaplah menjadi inti dari perjalanan kehidupan. Revolusi pertanian, kemunculan peradaban besar, dan perkembangan berbagai ilmu pengetahuan hingga kebangkitan teknologi telah menunjukkan bahwa kemajuan tidak hanya berbicara tentang alat dan struktur saja, tetapi juga bagaimana kita sebagai individu manusia memahami keberadaan mereka di tengah alam semesta. Meskipun tantangan seperti eksploitasi dan kesenjangan sosial, krisis spiritual terus muncul, sebuah peradaban akan selalu menemukan jalan untuk kembali pada nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas akan keberadaan Sang Tuhan.